Di suatu hari musim panas yang terik, Anna, meskipun sedang hamil, dengan berani melanjutkan perjalanannya yang berat untuk mencari nafkah. Namun, takdir mempermainkannya dengan sebuah kecelakaan kecil. Dengan perutnya yang buncit, Anna tak sanggup mengambil risiko. Saat itu, secercah harapan muncul di matanya ketika ia melihat rumah sakit Bona tepat di depannya. Saya harus pergi ke sana. Hamil yang miskin. Meninggalkan sepeda tuanya yang usang, Anna perlahan berjalan menuju rumah sakit, tempat yang menjanjikan kejutan tak terduga. Saat hendak masuk, sebuah tangan tak terlihat tiba-tiba mendorongnya. Sosok yang sangat berbeda berdiri di sana, glamor dan angkuh, mengenakan pakaian mahal. Seperti Anna, wanita ini juga sedang hamil. Tak lain adalah Hari. Kamu yang miskin banget mau pergi periksa kehamilan? Kaya hamil. Hei, memangnya kenapa kalau aku miskin? Apakah kau benar-benar berbicara seperti itu kepadaku? Ketegangan di antara kedua ibu itu seakan siap meledak, tetapi segera sirna dengan datangnya sebuah limusin panjang dan mewah yang seakan tak berujung. Akhirnya, mobil itu berhenti, menampakkan seorang ibu lain yang bahkan lebih anggun dan canggih daripada Hari, Emma. Giga Rich hamil. Wow! Wow! Sangat indah. Emma sedang menikmati momen bahagia bersama sahabatnya, Hari, ketika tiba-tiba tercium bau busuk. Ia menatap Anna, ibu malang yang selama ini diabaikan. Mengapa ada sampah di sini? Hei! Robot! Serang dia! Ya, Mengikuti perintah Emma, sebuah robot dengan dingin menghampiri Anna, mengejutkannya. Apa yang akan dilakukannya pada ibu malang ini? Robot itu mengeluarkan sebotol parfum yang tampak mahal dan menyemprotkannya langsung ke wajah Anna, seolah-olah berusaha menutupi kemiskinannya. Kemudian, ia menempelkan label miskin yang besar di dahinya, sebuah pengingat kejam akan situasinya. Tempat itu hanya untukmu. Kamu gadis malang. Pergi. Tanpa penyesalan atau kekhawatiran akan perasaan Anna, Emma dan Hari melangkah masuk dengan percaya diri, mengabaikan rasa sakit hati Anna. Saat mereka masuk, kehadiran mereka yang penuh kebanggaan memenuhi rumah sakit dengan pancaran kemewahan, bahkan membuat dokter Mia terkesan. Lihat saja sikap mereka. Siapa yang bisa menolak kekuatan uang? Untuk lebih pamer, Hari dan Emma meletakkan beberapa batangan emas dan perak mahal, membuat klinik dokter Mia terasa mewah. Mereka segera mendapatkan perawatan terbaik dan layanan prioritas dari dokter tersebut. Selamat datang. Sementara semua perhatian tertuju pada Emma dan Hari, sepertinya semua orang lupa tentang karakter penting lainnya. Dokter, aku juga di sini. Aku juga di sini. Saat Anna memperhatikan ibu malang di hadapannya, senyum cerah dokter Mia lenyap seketika, tergantikan oleh tatapan jijik yang ditujukan kepada Anna. Sang ibu menyerahkan selembar uang kusut dan ekspresi meremehkan itu semakin jelas saat ia menjatuhkan selembar tiket kasihan dengan dingin ke atas meja. Datang. Sakit. Area pasien terbuka ke bagian kaya yang dipenuhi peralatan medis modern dan tempat tidur mewah.
Di sebelahnya terdapat area super kaya milik Emma, yang dekorasinya juga tak kalah mewah, dengan pita emas berkilauan di mana-mana. Benar-benar zona VIP. Wow! Darah Anda ada di sana. Cukup bermimpi. Anna harus bangun dan menghadapi kenyataan. Dengan uangnya yang sedikit, ia hanya mampu membeli tempat yang dipenuhi sarang laba-laba di sudut-sudut kamar yang kumuh. Dr. Mia bersiap-siap untuk memeriksa semuanya. Ia mengeluarkan mesin USG tua dan dengan hati-hati meletakkannya di perut Anna. Layarnya menampilkan foto bayi dengan senyum cerah di dalamnya. Halo. Tapi mesin tua itu hanya bisa melakukan sedikit. Gambar itu muncul beberapa detik lalu menjadi kosong, berkedip-kedip statis setelah Anna mengetuknya beberapa kali. Berkat keahlian reparasinya yang istimewa, mesin itu tidak hanya berhenti bekerja, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda akan rusak. Mia dan Anna tampak bingung sementara rasa frustrasi Mia semakin menjadi-jadi. Setelah selesai memeriksa Anna, kenapa ia harus berlama-lama di sana? Ia sedang menatap harta karun di depannya. Ia tak akan menyia-nyiakan uang itu. Setelah sepakat, Mia mengambil mesin USG modern yang berkilau dan meletakkannya di perut Hari. Tiba-tiba, bayangan bayi yang bahagia muncul, melambaikan tangan kepada ibunya. Mungkin tak ada dokter lain yang sededikasi Mia. Ia tak hanya merawat pasiennya, tetapi juga harus menghadapi tendangan-tendangan bayi yang lincah. Tapi koper penuh emas itu akan menjadi hadiah yang sempurna untuk semua yang ia tanggung. Namun, sebelum mencapai harta karun itu, ia perlu memeriksa pemilik robot itu terlebih dahulu. Memahami tugasnya, Mia mengeluarkan mesin USG emas dan dengan hati-hati memeriksa perut Emma hingga menampilkan gambar bayi nakal yang sedang bermain dengan sebuah meriam. Halo. Halo. Dan korban kenakalan ini adalah dokter Mia. Terhempas oleh meriam, wajah Mia kini terlihat sangat lucu. Tapi koper emas itu menebusnya. Jadi kerusakan kecil itu tak berarti apa-apa. Dokter yang berat itu membawa hadiahnya keluar, menandakan klinik akan tutup, sekaligus menandai waktu untuk memuaskan rasa laparnya, karena perut Anna kini keroncongan. Beri aku makanan. Aku kelaparan. Bertekad untuk tidak membiarkan anaknya kelaparan, Anna mengaduk-aduk kantong sampahnya dan akhirnya menemukan sepotong roti lapis yang lezat. Cukup untuk mengisi perutnya yang kosong dan perut bayinya juga. Sementara itu, Hari tidak perlu bersusah payah seperti Anna. Ia hanya perlu membunyikan bel peraknya. Dan seketika, sebuah gerobak penuh hidangan lezat muncul tepat di hadapannya. Memang benar uang bisa membeli segalanya. Selamat makan. Terima kasih. Begitu makanan disajikan, Hari segera mengambil paha ayam dan menikmatinya. Rasa lezatnya tak hanya mengusir rasa lapar, tetapi juga memberi sedikit dorongan bagi janin yang sedang tumbuh di dalam dirinya.
makan. Tidak. Robot. Ya. Berbeda dengan hari Emma yang posisinya lebih tinggi, jelas menggunakan teknologi. Robot itu langsung beraksi, menampilkan beragam makanan lezat untuk pemiliknya. Setelah Emma memilih hidangan bergizi yang diinginkannya, robot itu segera menyajikannya di atas meja. Kini, saatnya menikmati hidangan. Lobster yang tadinya utuh kini dengan gembira beristirahat di perut Emma, membawa senyum puas dan kegembiraan bagi anak di dalam dirinya. Emma terus menikmati kenikmatan ini hingga ia melihat wajah Anna yang lapar dan bersemangat. Harry. Okay. Anna. Ingin makan? Saya ingin makan. Hey! Apa yang sedang kamu lakukan? Itu ayam goreng. Kalian kasar sekali? Kasar sekali ya. Pemandangan ini memicu ide di benak Emma. Maka Harry dan Emma resmi memulai perang makanan tanpa menyadari bahwa tindakan ini akan membuat mereka mendapat masalah. Jangan lempar ke arahku. Berhenti. Waktunya minum obat. Ouch! Kulit pisang di lantai membuat Mia tak sengaja melemparkan beberapa pil ke arah robot, memicu respons listrik. Robot itu memindai ruangan, dan ironisnya, targetnya adalah Emma, yang ia sebut sebagai pemiliknya. Meskipun Mia berusaha menghentikannya, kekuatannya yang kecil tak mampu menandingi robot raksasa itu. Hentikan. Hentikan. Berhenti. Meskipun Mia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, kekuatannya yang kecil tidak dapat menandingi kekuatan besar robot itu. Robot itu bergerak dengan dingin ke arah kedua ibu kaya itu, siap melancarkan serangan dahsyat. Bahkan anak-anak tak berdosa di dalam perut mereka pun tampak terkutuk. Akankah keajaiban datang untuk menyelamatkan mereka dari situasi berbahaya ini? Berkat kecepatan berpikir Anna dan kemampuannya yang luar biasa, robot itu tiba-tiba tersentak. Setelah ledakan pelan, mesin itu mati total, mengembalikan keselamatan Emma dan Harry.
Apakah kalian berdua baik-baik saja? Terima kasih karena menyelamatkan kita. Tetapi aku sangat menyesal karena meremehkan dan mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Aku tuh tidak menyalahkan kalian berdua. Tapi mulai sekarang, mari berteman. Bersulang! Pada akhirnya, ketiga ibu itu mengesampingkan perbedaan mereka dan membentuk ikatan persahabatan. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menghubungkan ketiga anak mereka di masa depan.